Dosa yang mana Habib? Dosa yang kecil. Ay minas shaghair, dosa-dosa yang kecil. Dosa kecil kita banyak nggak? Banyak. Dosa kecil kita, apalagi kalau udah janjian, itu dosa kecilnya banyak. Janjian jam 4, temen udah sampai, tiba-tiba kita di WhatsApp, bro di mana? OTW, padahal masih di WC. Itu kan dosa kita banyak tuh. Antum mau ngaji ke Mangga 2, waliyadzubillah, itu udah namanya di jalanan dosa di jemreng. Yang perempuan pakai baju kebuka, ya kita nggak minta, tapi kadang-kadang kan depan mata kita. Biasanya nih, antum kalau mau ngaji udah pakaian cakep tapi begini, ada perempuan pakai baju kebuka, mereka sama lu apa? Ya Allah, gua kagak nyangka jawabannya melotot. Aneh pikir anaknya jawabannya merengos, Habib ngaku dia melotot. Ya, ada yang bilang, ada yang jawab, Habib kalau ngeliat dosa nggak lihat mubazir, enak aja loh. Lompongan mana ya buang dosa jadi mubazir? Sebetulnya bukan mubazir, dilihat dosa nggak dilihat, kelihatan sayang lagi, sama aja dong. Ya, oke enggak ya kawan. Nah, semua dosa-dosa itu bisa dilihat karena mohon maaf kita tahu nih dosa kita banyak, apalagi yang namanya laki. Ya Allah, ibu punya suami itu dosanya paling pertama di mata. Kok Habib tahu? Kan kok juga laki, kan kok juga ngalamin dosa pertama di mata. Laki nggak ada yang hobi ngegosip, nggak ada, kecuali mulutnya remes. Kalau laki kebanyakan di mata, perempuan kebanyakan ya. Makanya pernah satu ketika Nabi Muhammad itu lewat di antara dua maghrib. Kata Nabi Muhammad, ini yang di maghrib lagi disiksa. Kenapa disiksa? Nabi Muhammad dengan mukjizat dari Allah bisa tahu kondisi keadaan yang sedang di maghrib, sedang dikubur. Disiksa kata Nabi Muhammad. Yang satu, kenapa disiksa? Seumur hidupnya, sepanjang hidupnya, mohon maaf kalau saya salah, itu katanya ceboknya nggak benar, istinjanya nggak benar, kencingnya nggak beres, kencing sembarangan, ceboknya nggak benar. Nah, biasanya lempengan ngomongin cebok kencing itu ngomongin laki, kan begitu ya? Karena kita ini biasanya sebagai laki nggak bisa lihat tembok ame pohon, lo menyender aja urusannya. Awas, hati-hati, ada kaidah mengatakan mala yatim wajibu ila bihi fa huwa wajib. Satu kewajiban tanpa dibantu dengan kewajiban yang lain, maka kewajiban itu nggak akan sempurna. Wudu hukumnya nggak wajib, tapi sholat hukumnya wajib buat kita. Tapi wudu dipakai buat sholat hukumnya jadi wajib. Sholat tanpa wudu juga nggak sah. Makanya ada kesinambungan. Baik. Wudu kita bisa sah kalau istinjanya hati. Makam yang kedua kata Nabi Muhammad ini juga disiksa. Kenapa? Karena sepanjang hidup suka namimah, suka ngadu domba. Lompengan ngadu domba biasanya kerjaan siapa? Enggak semua, biasanya. Perempuan kalau udah nggak demen, jangankan ame yang dia nggak demen, sampai anaknya dibawa-bawa. Yo jangan berteman sama anaknya empok itu. Gue gak demen sama emaknya, gue jangan berteman sama anak itu. Perempuan kan. Dan hebatnya perempuan, maaf, dia bisa lupa taruh kunci di mana, taruh handphone di mana, tapi dia bisa ingat kesalahan orang 5 tahun ke belakang. Itu hebatnya perempuan. Apalagi kesalahan lakinya. Makanya enggak ya. Artinya ya, dengan kita dulu kayak begini, kita ngaji kayak begini, mudah-mudahan Allah tambahkan ilmunya. Antum kalau udah dapat ilmu, diamalin. Ilmu beramal, kasyadah bersama. Ilmu tanpa amal itu bagaikan yang namanya pohon tanpa buah. Makanya saya bilang tadi, untuk lebih menenangkan kita punya hati, jangan sampai punya rasa sakit hati.